Sebelumnya kita membahas tentang sistem reproduksi pada manusia secara general. Kita akan membahas tentang sistem reproduksi pria. Nah, seperti biasa kita akan memulai dengan struktur, lalu ke fungsi, lalu baru ke hubungannya. Nah, pertama, pria itu punya gonadnya. Gonadnya pria apa sih? Masih ingat gak? Nah, saya ingetin lagi ya, kalau gonad itu adalah organ yang menghasilkan apa? Gamet kan? Jadi kalau pria gonadnya itu apa? Gonadnya testis, sedangkan yang dihasilkan itu gametnya sperma. Nah, setelah itu akan dialirkan oleh saluran tubulus yang berliku-liku. Nah, disinilah terjadi pendewasaan dan dialirkan ke atas. Lalu disimpan, si sperma ini disimpan di satu kantong. Saya buat di sini ya. Lalu dialirkan lagi. Nah, harusnya masih ingat ya, kan sebelumnya pasti udah belajar tentang sistem sekresi, di mana ada kantung yang menyimpan urin. Nah, jadi ada kantung urin ini. Jadi salurannya itu satu ya, bersatu dengan saluran yang tadi. Cuma penyimpanannya berbeda. Ini penyimpanan urin, ya ini penyimpanan sperma. Lalu dari saluran itu terus lagi turun ke bawah, lalu dibuang keluar. Halo, gambarnya kok aneh. Oke, kalau saya perjelas bentuk itu seperti ini. Nah, udah jelas kan sekarang? Nah, baru sekarang kita bahas satu-satu. Oke, yang barusan kita bahas adalah gonadnya. Gonadnya atau gonad yang menghasilkan apa? Sperma. Nah, si salurannya, saluran yang berliku-liku ini namanya epididymis. Nah, kenapa berliku-liku? Karena ketika sperma sudah diproduksi, dia itu belum cukup dewasa. Jadi, masa pendewasaannya itu di saluran ini nih yang berliku-liku. Masa pendewasaan si spermanya tuh di saluran yang berliku-liku ini. Lalu dilanjut ke atas. Oke. Lalu dilanjut ke atas di saluran ini. Namanya adalah vas deferens. Tidak perlu dihafal, tapi kalian bayangin, kalian pahami bahwa vas deferens itu adalah saluran yang menuju ke atas. Namanya vas deferens. Nah, di sini ada kantung nih. Nah, sebenarnya ada dua kantung ya. Jadi kan ada ini kantung, yang ini juga kantung kan, cuma beda fungsi aja. Nah, kantung atas, nih ini kantung atas dan kantung bawah. Nah, ini sama-sama ada saluran ini, sama-sama terhubung ya salurannya. Nah, dua kantung ini, kantung atas dan kantung bawah itu, dua-duanya nama latinnya sama-sama vesica. Vesica itu bahasa Latin dari kantung. Nah, jadi dua-duanya karena kantung namanya vesica. Nah, yang atas nih, yang atas karena dia itu menyimpan urin, jadi namanya vesica urinaria. Nah, di kantung yang bawah ini, Nah, di kantung yang bawah ini karena dia itu menyimpan sperma, jadi namanya adalah vesica seminalis. Kenapa namanya bukan vesica spermanalis? Bukan, karena dia itu bahasanya dari semen, atau bahasa lain atau bahasa Inggrisnya dari sperma. Lalu diadopsi oleh bahasa Indonesia jadi semen juga, tapi pakai S gitu, pakai T gitu. Jadi kantung atas yang menyimpan urin itu namanya vesica urinaria, sedangkan kantung bawah yang menyimpan sperma itu namanya vesica seminalis. Nah, sebenarnya sperma itu adalah sel, bukan cairan gitu, tapi dibantu oleh kelenjar yang ada di sini nih. Jadi kelenjar-kelenjar itu tuh membantu, jadi seolah si
spermanya itu jadi cair gitu. Lalu sperma itu seperti apa sih? Nah, sebelum kita lanjut membahas sperma, kita bahas dulu ya ke organ-organ selanjutnya sampai habis. Nah, sampai di sini nih ada saluran nih, saluran untuk membuang si spermanya keluar. Nah, nama salurannya itu ure. Nah, saya ingetin lagi ya, harusnya sih udah belajar waktu di materi sistem ekskresi. Kan ada ginjal ya di daerah pinggang tuh. Nah, ada ginjal. Nah, si ginjal ini tuh menyaring darah lalu mengalirkan sampah-sampahnya yang nggak kepake itu ke vesika urinaria. Nah, nama saluran ini nih, saluran ini sama-sama saluran ya. Nah, nama salurannya dari ginjal ke vesika urinaria itu nama salurannya ureter. Sedangkan dari kantung kemih ke saluran lalu dibuang keluar itu namanya uretra. Ingat ya. Yang di atas dari ginjal ke vesika urinaria itu namanya ureter. Sedangkan yang ada di bawah salurannya untuk keluar itu namanya uretra. Saya perjelas ya, ureter dan uretra. Nah, selanjutnya yang masuk ke dalam organ wanita nih itu namanya penis. Nah, lengkap ya, ada gonad yaitu si testisnya dan yang menghasilkan gametnya itu sperma, lalu ada saluran-salurannya, lalu ada alat untuk memasukkan ke organ reproduksi wanita, dan yang terakhir yang gak kalah penting adalah ini nih, bagian ini. Sebelum dikasih tahu, ada pertanyaan dulu, kenapa sih testis itu ada di dalam satu kantung? Kantung itu ada namanya nggak sih? Oh, ada. Nama kantungnya adalah skrotum. Nah, jadi skrotum itu menyimpan testis, nih testis, di dalam luar tubuh, bukan di dalam tubuh. Jadi udah nggak masuk ke bagian dalam tubuh ya, di luar tubuh. Nah, fungsinya apa sih? Nah, karena skrotum itu menjaga suhu tetap rendah. Jadi, ketika suhu rendah, testis itu akan menghasilkan banyak sperma. Gitu. Nah, itulah fungsi dari skrotum yang menjaga testis di luar bagian tubuh. Nah, kira-kira berapa coba suhu tubuh? Suhu tubuh manusia itu kan di antara 36 sampai 37 derajat Celcius kan. Nah, maka testis itu harus berada di bawah suhu ini. Nah, oke, selanjutnya kita ke bagian testis nih. Kita ke bagian situ, kita bisa perbesar. Kalau kita bisa perbesar, di dalam itu ada ini nih, bagian-bagian kecil atau namanya tubulus, atau bagian-bagian kecil ya di dalam testis tuh. Ya, kita perbesar. Dari bagian yang kecil ini, kalau kita perbesar itu bentuknya seperti ini. Ada sel, ada sel, ada sel, sel lagi yang nantinya akan membentuk sel. Ada sel kecil lagi, ada sel yang lebih kecil menjadi sel yang lebih kecil, ada sel, dan di ujungnya itu ada lagi kayak gini bentuknya. Nah, ini adalah sperma. Lama-lama dia akan bisa lepas dan dewasa. Kita kecilin dulu biar ada space di papannya. Nah, udah kecil. Sekarang kita bahas satu-satu. Jadi ada satu sel yang awalnya satu, terus dia membelah jadi dua. Jadi dua. Ada inti selnya.
Lalu sel ini juga akan membelah dua lagi. Nah, akhirnya sel-sel ini akan menjadi sel-sel yang memiliki ekor. Nah, sekarang kita bahas satu-satu nih. Yang atas nih, bakal si calon spermanya itu namanya gonium. Gitu. Jadi tinggal ditambahin depannya. Spermatogonium nih si yang awal ini. Selanjutnya nih yang ini nih, karena dia udah bukan gonium lagi, jadi namanya adalah spermatosit. Nah, karena dia pertama nih, kayak pembelahan pertama, jadi namanya spermatosit primer atau pertama ya. Nah, kalau ada spermatosit primer, pasti ada yang selanjutnya. Yap, betul, namanya spermatosit sekunder atau kedua. Nah, setelah melalui pembelahan dari spermatogonium ke spermatosit primer ke spermatosit sekunder, nah disinilah dia akan menjadi spermatid. Masih ada tidnya ya, masih jadi spermatid, belum jadi sperma sempurna karena dia ekornya ini belum sempurna nih, si ekornya ini belum sempurna. Nah, ketika sudah terbentuk sempurna nih, kita hapus nih, kita gambar di atas begini, dia akan terbentuk seperti ini nih. Dia ada kepalanya, terus dia ada lehernya, terus lalu dia ada ekornya gitu. Nah, di bagian kepala ini nih, di bagian si kepala ini isinya ada materi genetik. Maksudnya materi genetik adalah disinilah kromosom-kromosom berada. Nah, di depannya nih, di bagian ini tuh ada bagian yang keras. Nah, bagian yang keras ini untuk menembus dinding sel telur, karena kan nanti spermanya akan bertemu sel telur kan. Sel sperma sudah bertemu dengan sel telur, namanya apa? Awalnya Z? Ya, namanya zigot ya, ketika sudah dibuahi. Nah, si bagian yang depan ini yang keras juga ada namanya akrosom. Namanya akrosom. Setelah itu di bagian leher, nah di bagian leher inilah terdapat mitokondria. Mitokondria ini, ingat pelajaran tentang sel, mitokondria ini adalah sebagai energi sperma. Kenapa sperma butuh energi? Karena untuk masuk ke vagina wanita sampai nantinya masa pembuahan, sperma bertemu dengan sel telur, sperma itu dari awal itu harus bergerak. Nah, yang bergerak ini ekornya nih. Jadi itu kenapa sperma itu butuh energi yang terkandung dalam mitokondria. Jadi dia itu seekornya berputar sampai si kepalanya ini bisa bergerak ke depan gitu. Nah, ini bergeraknya nih seperti lingkaran nih, jadi ngubeng-ngubeng gitu bergerak. Nah, bagian ini adalah bagian ekor. Nah, jadi saya ulangi ya, ketika sperma itu berputar, si ekornya ini berputar, dia akan membuat si spermanya itu bergerak maju ke depan. Nah, itu tadi adalah bagian sperma. Tadi kan ketika masih jadi spermatid dia belum sempurna kan. Ketika sudah sempurna, namanya adalah sperma. Tonya tidak bisa dihilangkan. Lalu yang punya ekor itu biasanya siapa sih? Hewan kan. Nah, hewan itu biasanya sebutannya apa? Zoo kan, hewan itu ada di zoo. Jadi namanya spermatozoa. Nah, itu adalah nama dari sperma yang ekornya sudah sempurna atau sudah siap untuk membuahi.
Oke, sekarang kita coba ulang dari awal. Organ pada reproduksi pria itu, dia itu gonad. Gonad atau testis yang menghasilkan gametnya itu sperma, gitu ya. Lalu kantungnya di sini disebut skrotum, kantung yang ini nih. Salurannya, ini nih saluran yang melingkar-lingkar ini namanya epididymis. Dan lalu naik ke atas ketika sudah masa pendewasaan, dan saluran yang sudah di atas ini namanya vas deferens. Nah, disimpan di kantung. Nama kantungnya itu vesika. Vesika yang untuk menyimpan urin namanya vesika urinaria, dan kantung yang menyimpan sperma itu namanya vesika seminalis. Jadi jelas ya, ada dua kantung di sini. Jadi jelas ya, ada dua kantung di sini, kantung untuk menyimpan sperma yang di bawah dan kantung untuk menyimpan urin yang di atas yang berhubungan dengan sistem ekskresi gitu. Nah, jadi kantung yang untuk menyimpan urin itu yang di atas namanya vesika urinaria. Nah, sedangkan vesika atau kantung seminalis adalah kantung untuk menyimpan sperma. Kenapa sperma harus disimpan? Ya karena gak setiap saat ya pria itu berhubungan gitu. Saya beri tanda kuning ini biar ingat ini adalah kantung atau vesika seminalis, kantung sperma. Selanjutnya ada organnya itu sendiri. Nih, organnya itu sendiri namanya penis. Nah, lalu salurannya tadi kan ada vas deferens tuh, yang dari testis menuju ke kantung. Nah, tapi ada saluran yang ini nih, saluran untuk mengeluarkan sperma keluar, namanya uretra. Salurannya berbeda dengan ureter. Ayo, bedanya apa? Ulangi lagi materinya. Nah, setelah kita ke uretra dan ureter, kita itu beralih ke sini nih, daerah tempat diproduksinya sperma. Nah, oke, kita ulangi. Jadi pembuatan sperma awalnya, sperma itu yang ini nih, yang bakal calon sperma atau belum jadi sperma itu namanya gonium, atau kalau di lengkapnya namanya spermatogonium. Jadi si bakal sperma ini. Nah, spermatosit primer ketika dia membelah dengan cara mitosis dan meiosis. Lalu selanjutnya spermatosit sekunder ketika dia sudah membelah lagi secara meiosis, dan akhirnya adalah spermatid ya. Spermatid yang si sperma ini yang ekornya belum sempurna. Nah, kalau udah sempurna jadinya seperti ini nih. Jadinya sperma yang punya bagian yang keras sebelah sini untuk menembus sel telur namanya akrosom. Lalu bagian intinya yang membawa materi genetik dan mitokondria untuk menggerakkan sperma itu sendiri. Yang bergerak siapa? Ekor. Nah, si sperma ini yang tadinya belum sempurna, si ekornya, dan namanya spermatid, ketika sudah sempurna, dia itu berubah warna. Dia itu berubah nama jadi spermatozoa. Nah, oke, sebelum ditutup, saya mau tanya, kira-kira di dalam inti sini kromosom yang dibawa sperma itu X atau Y? Ayo, kenapa saya sebut X dan Y? Belajar lagi, coba ingat-ingat lagi materi sebelumnya tentang diploid dan haploid. Gitu, bisa dua-duanya ya sebenarnya, karena kan dia masih jadi sperma. Jadi kita belum tahu kromosomnya ini perempuan atau laki-laki kayak gitu. Struktur dan fungsi reproduksi pria. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi struktur dan fungsi organ reproduksi wanita. Bye.